Tak ada yang benar-benar tahu sejak kapan Desa Rawalengkara berhenti disebut sebagai desa. Di arsip kecamatan, namanya dicoret, di peta, wilayahnya kosong. Namun di antara warga desa sekitar hutan utara, Rawalengkara dikenal dengan satu sebutan saja. Tanah yang menelan manusia hidup-hidup. Dan aku David, datang ke sana bukan untuk membuktikan mitos. Aku datang karena dipanggil. Pagi itu hujan turun tipis, tidak deras, tapi cukup membuat udara terasa berat. Aku sedang duduk di kamar kos, menatap layar ponsel, saat sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu masih ingin tahu asal-usul keluargamu, datanglah ke Rawalengkara sebelum bulan mati. Tak ada pengirim, tak ada penjelasan. Yang membuat tanganku gemetar bukan isi pesannya, melainkan fakta bahwa Rawalengkara adalah nama desa yang sering disebut almarhum ayahku saat ia mengigau sebelum meninggal. Aku berangkat sendiri menggunakan motor tua peninggalan ayah. Di sebuah warung kayu di pinggir hutan, aku berhenti. Seorang lelaki tua dengan mata cekung menatapku lama. Kamu mau kemana? Lah, ke arah utara, Pak. Lewat hutan, wajahnya langsung berubah pucat. Masih ada yang ke sana. Ia mendekat, suaranya diturunkan. Kalau kamu dengar suara orang minta tolong di jalan nanti jangan ditoleh. Aku mengernyit. Kenapa? Kakek itu menatap tanah. Karena yang minta tolong sudah dikubur di sana. Semakin masuk hutan, udara berubah lembab dan berbau lumpur. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat seperti dinding. Anehnya, suara serangga menghilang total. Jam motorku mati, sinyal lenyap, dan jalan tanah mulai berubah menjadi rawa merah kecoklatan. Saat itulah aku melihat papan kayu lapuk. Selamat datang Rawalengkara, tulisan di bawahnya tergores kasar. Yang masuk tidak semua keluar. Rumah-rumah panggung berdiri di atas tanah berlumpur. Tak ada suara, tak ada angin, pintu-pintu rumah terbuka. Di dalamnya, perabot tertata rapi seolah penghuninya pergi sebentar dan tak pernah kembali. Aku melangkah pelan, krek tanah di bawah kakiku bergerak. Warga Rawalengkara. Dari balik rumah muncul seorang perempuan tua. Kulitnya keabu-abuan, rambutnya panjang menjuntai basah. Kamu David, suaranya serak. Aku membeku. Bagaimana ibu tahu nama saya? Ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Tanah ini sudah menunggu kamu lama. Satu persatu warga keluar. Mereka berdiri mengelilingiku. Semua tanpa ekspresi dan aku sadar tak satu pun dari mereka bernapas. Aku dipersilakan menginap di rumah bekas kepala desa. Sebelum pergi, perempuan tua itu berbisik. Jangan keluar rumah setelah matahari tenggelam. Jangan menyebut nama desa ini keras-keras. Jika tanah memanggil namamu jangan menjawab. Malam turun cepat. Dan tepat tengah malam. Duk-duk-duk, suara itu datang dari bawah lantai. Seperti lumpur yang sedang diaduk. Lalu suara lain menyusul. David pelan, basah, dekat sekali. Aku menutup telinga. Namun suara itu berubah. Menjadi suara ayahku. Pit pulang. Air mataku jatuh. Dan saat aku hampir menjawab, lantai rumah retak. Dari celahnya muncul jari-jari hitam berlumur lumpur. Mencakar ke atas. Pagi hari, aku menemukan sesuatu di depan rumah. Sebuah nisan tanpa nama. Tanahnya masih basah. Dan di atasnya terukir simbol yang pernah kulihat di kalung ayah. Saat itulah aku mengerti satu halaman, aku bukan pendatang. Aku adalah bagian dari kutukan Rawalengkara. Dan desa ini tidak akan membiarkanku pergi sebelum hutangnya lunas. Matahari di Rawalengkara tidak pernah benar-benar terbit. Cahayanya pucat, seperti cahaya lilin yang hampir padam. Kabut tipis menggantung rendah, membuat seluruh desa tampak seperti mengambang di atas lumpur hidup. Aku berdiri di depan rumah panggung itu cukup lama, menatap nisan tanpa nama yang muncul semalam. Tanah di sekitarnya masih basah, hangat, seolah baru saja bernapas. Saat aku melangkah menjauh dari rumah, kakiku tenggelam sedikit ke lumpur. Namun anehnya, lumpur itu tidak dingin. Hangat, lengket, seperti kulit manusia. Setiap langkah terasa seperti ada sesuatu yang menarik kakiku ke bawah, tapi bukan dengan paksa melainkan dengan ajakan. Tinggallah, bisikan itu samar, muncul di kepalaku sendiri. Di tengah Rawalengkara berdiri sebuah bangunan paling besar, balai desa. Kayunya hitam legam, atapnya ditumbuhi lumut merah kecoklatan. Pintu balai desa terbuka sendiri saat aku mendekat. Ngik, di dalamnya, udara pengap bercampur bau darah tua dan dupa basi. Di dinding tergantung topeng-topeng ritual, terbuat dari kayu dan tulang.
Semua topeng punya wajah menjerit. Di tengah ruangan, di atas meja batu, tergeletak sebuah kitab tua terbungkus kain hitam. Tulisan di sampulnya membuat tenggorokanku kering. Kitab lengkara catatan hutang tanah, tanganku gemetar saat membukanya. Isinya bukan doa, bukan mantra, isinya nama-nama manusia. Ratusan, dengan keterangan di sampingnya, ditenggelamkan di tanam hidup-hidup, dikembalikan ke tanah. Dan di halaman terakhir nama ayahku. Suara tongkat menghantam lantai, tok tok tok. Perempuan tua yang kutemui kemarin berdiri di belakangku. Kini aku tahu siapa dia, juru kunci rawa lengkara. Dulu, katanya pelan, desa ini makmur, tanah subur, air melimpah, tapi manusia serakah. Ia menunjuk tanah di bawah kami, mereka mengikat perjanjian dengan tanah. Memberi darah, agar tanah memberi hidup. Ritual pertama dilakukan, lalu kedua, lalu ketiga, dan tanah belajar mencicipi manusia. Setiap 25 tahun, rawa lengkara menagih, bukan korban sembarang, melainkan darah keturunan pelaku ritual pertama. Aku terhuyung, jadi ayah saya. Iya, potongnya, ia melarikan diri, mengorbankan orang lain sebagai pengganti. Tanah tidak lupa, dan kini aku yang dipanggil. Malam kedua turun lebih cepat, langit hitam polos. Tak ada bulan, tak ada bintang. Warga desa berkumpul di lapangan berlumpur. Mereka berdiri membentuk lingkaran, tak ada api. Namun aku bisa melihat wajah mereka jelas. Karena tanah memantulkan cahaya merah dari bawahnya. Aku diikat di tiang kayu tua. Dan saat gendang ritual dipukul, duge-duge tanah mulai berdenyut. Yang bangkit dari rawa satu persatu, tangan-tangan muncul dari lumpur. Disusul kepala, tubuhnya, mereka bukan hantu, bukan mayat. Mereka adalah orang-orang yang dulu dikorbankan, masih hidup, tapi tak sepenuhnya mati. Wajah mereka penuh lumpur, mulut mereka terbuka, berisi tanah merah. Dan mereka menyebut satu nama, David. Aku berteriak, aku bukan pelaku, aku tidak ikut ritual itu. Juru kunci mendekat, tapi darahmu membawa hutannya. Saat pisau ritual diangkat, tanah di bawahku retak besar. Suara gemuruh muncul dari perut bumi. Dan dari celah itu, muncul sosok yang membuat darahku berhenti mengalir. Ayahku berdiri di sana, tubuhnya setengah tertanam di lumpur, matanya kosong, mulutnya penuh tanah. Maafkan Bapak, ia menoleh ke juru kunci. Hentikan aku yang tinggal, tangisanku pecah. Tanah bergetar makin keras, karena tanah tidak mau satu. Tanah mau semua keturunan. Gendang berhenti, semua warga berlututi, juru kunci menatapku lama. Kamu diberi satu pilihan, David, menjadi korban terakhir, atau menjadi penjaga baru rawa lengkara. Jika kamu menolak, desa ini akan keluar dari rawa dan mencari darah di luar. Aku terdiam, dan di kejauhan aku mendengar suara orang-orang tersesat di hutan. Darah keturunan malam itu tidak berakhir. Langit tetap hitam, tanah tetap berdenyut, dan aku, David, masih terikat di tiang kayu ritual. Gendang telah berhenti, tapi sesuatu yang lebih tua dari suara masih bergerak di bawah kakiku. Aku belum menjawab pilihan itu, namun rawa lengkara tidak menunggu jawaban dengan sabar. Saat ikatanku dilepas, kakiku hampir tak bisa digerakkan. Bukan karena lelah, melainkan karena tanah menempa padaku. Lumpur merah itu membungkus pergelangan kakiku seperti kulit kedua. Ketika ku tarik, ada rasa perih seperti mencabut daging dari tulang. Juru kunci menatapku tanpa simpati. Itu tanda pertama, katanya. Tanah mulai mengenalmu. Aku dibawa ke rumah paling ujung desa, rumah panggung paling tua, nyaris roboh, tapi tidak pernah runtuh. Disinilah penjaga sebelumnya tinggal, kata juru kunci. Begitu aku masuk, bau busuk langsung menyergap, bau lumpur tua, darah kering, dan sesuatu yang masih hidup. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih, wajah-wajah penjaga lama. Dan di salah satu foto, aku melihat ayahku, masih muda, masih manusia. Juru kunci akhirnya bicara, ayahmu seharusnya menjadi penjaga sebelum kamu. Tapi dia takut, ia membuka papan lantai. Di bawahnya lubang, sempit penuh tulang belulang kecil. Dia menukar tugasnya dengan nyawa orang luar. Pendatang, pengelana, anak hilang, dadaku sesak. Jadi semua yang hilang di sekitar hutan ini adalah hutang ayahmu. Jawabnya tenang.
dan sekarang hutang itu diwariskan. Malam berikutnya, aku tak bisa tidur bukan karena suara. Justru karena terlalu banyak bisikan di kepalaku. Nama-nama, tangisan, doa yang tak pernah dijawab. Saat aku menutup mata, aku melihat mereka. Orang-orang yang ditenggelamkan, ditanam hidup-hidup, dibiarkan menyatu dengan tanah. Mereka tidak marah. Mereka lapar. Pagi itu, jika masih bisa disebut pagi, sebuah suara mesin terdengar dari arah hutan. Motor aku menegang, dua pemuda masuk desa. Wajah mereka pucat, kebingungan, mendatang. Tanah di bawah kakiku bergetar kegirangan. "Jangan!" teriakku. Namun warga sudah keluar. Melingkar diam, aku sadar aku bisa mendengar detak jantung kedua pemuda itu. Dan lebih buruk lagi, aku bisa merasakan darah mereka. Aku berdiri di depan mereka, pergi, balik arah. Sekarang, salah satu pemuda menatapku. "Bang, ini desa apa?" Mulutku terbuka. Namun sebelum aku menjawab, tanah menyembur, menelan kaki pemuda itu sampai lutut. Ia menjerit, dan di dalam ceritanya, aku mendengar suara lain, bukan dari luar. Dari dalam diriku sendiri. Biarkan kekuatan yang tak diinginkan aku menjejak tanah. Ajaibnya tanah berhenti bergerak. Semua warga menoleh padaku. Juru kunci terdiam. "Kamu sudah bisa memerintahnya," bisiknya. Tanganku gemetar. Dengan satu gerakan, aku bisa menyelamatkan mereka. Atau menyerahkan mereka. Tanah menunggu perintahku. Aku berteriak, "Lepaskan mereka!" Tanah bergetar keras. Seolah menolak, aku jatuh berlutut, menekan tanah dengan kedua tangan. Aku penjaganya sekarang. Lumpur berhenti. Pemuda itu terlepas, pingsan. Warga mundur satu langkah. Dan aku sadar satu halaman yang membuatku menggigil. Tanah mendengarkanku tapi tidak patuh sepenuhnya. Malamnya, aku muntah lumpur hitam, tubuhku panas. Kulitku mulai retak halus, seperti tanah kering. Juru kunci menatapku prihatin. "Setiap nyawa yang kamu tolak," katanya, "akan diambil dari dirimu. Penjaga bukan pahlawan, David. Penjaga adalah pengganti korban." Saat aku menatap rawa di kejauhan, aku melihat sesuatu yang membuat napasku terhenti. Tanah bergerak keluar desa, pelan seperti merayap. Menuju hutan, menuju dunia luar. Jika aku gagal menerima peranku sepenuhnya, Rawa Lengkara tidak akan menunggu. Ia akan berjalan sendiri, dan membawa kutukan kemanapun ia pergi. Penjaga terakhir tidak ada pagi di Rawa Lengkara. Yang ada hanyalah pergantian rasa lapar. Dan pagi itu, jika masih bisa disebut begitu, aku, David, berdiri di tepi rawa sambil menatap tanah yang perlahan merayap keluar desa. Tanah itu bergerak seperti makhluk hidup. Retakannya membuka dan menutup seperti mulut. Setiap denyutnya membawa satu pesan yang sama. Aku akan mencari sendiri. Pohon-pohon di pinggir hutan mulai miring. Akarnya tercabut pelan, ditelan lumpur merah yang menjalar. Burung-burung jatuh dari dahan bukan mati, melainkan membatu. Tubuh mereka dilapisi tanah. Juru kunci berdiri di sampingku. "Jika rawa keluar dari batasnya," katanya lirih, "tidak akan ada desa, tidak akan ada hutan. Yang ada hanya tanah pemakan manusia." Aku mengepalkan tangan, berarti aku harus memberinya korban. Juru kunci tak menjawab, diamnya adalah jawaban. Aku dibawa ke balai desa untuk terakhir kalinya. Kitab Lengkara dibuka. Nama-nama penjaga sebelumnya tercoret satu persatu. Dengan catatan singkat, menyerah, melarikan diri, mengganti korban, tak satu pun bertahan. "Ayahmu bukan yang pertama," kata juru kunci. "Dan kamu mungkin yang terakhir." "Kenapa terakhir?" tanyaku. Ia menatapku lama. "Karena tanah ini sudah kenyang." Ada satu ritual terakhir, ritual yang tidak pernah ditulis di kitab. Ritual yang hanya dilakukan sekali. "Apa itu?" Suaraku parau. Juru kunci berlutut. "Penjaga harus menyatu sepenuhnya. Bukan menjaga dari luar, bukan memerintah dari atas, tapi menjadi inti Rawa Lengkara itu sendiri." Aku terdiam. Itu bukan kematian, itu bukan kehidupan, itu penghapusan. Malam itu, aku berjalan sendiri menyusuri desa. Rumah-rumah kosong menatapku seperti saksi bisu. Aku menyentuh dinding kayu dan dinding itu berdenyut seperti jantung. Di rumah penjaga lama, aku duduk di lantai. Aku berbicara pada tanah. "Aku capek," bisikku. "Ambil aku tapi jangan yang lain."
Tanah tidak menjawab dengan suara, dia menjawab dengan keheningan. Dan untuk pertama kalinya aku merasa diterima. Ritual penyatuan warga desa berkumpul, mereka tidak menangis. Tidak bersedih, karena mereka tahu ini adalah satu-satunya cara. Aku berdiri di tengah rawa, kakiku tenggelam. Lututku menyusul, pinggangku terasa dingin dan panas bersamaan. Tanah merayap ke dadaku. Di kejauhan, aku melihat bayangan-bayangan. Para korban, mereka tidak marah. Mereka menunggu. Saat tanah mencapai leherku, aku berteriak, "Aku bukan pahlawan, aku bukan orang suci. Aku takut, aku marah, aku benci ayahku." Tanah berhenti. Lalu untuk pertama kalinya, aku mendengar jawaban, "Kami juga dulu begitu." Air mataku jatuh, aku akan tinggal, bisikku. Tapi berhentilah mencari. Tanah bergetar, lalu diam. Lenyapnya rawa lengkara perlahan tanah berhenti bergerak. Rawa yang menjalar ke hutan mundur kembali. Akar pohon kembali tertanam, kabut terangkat. Dan di tempat aku berdiri tak ada tubuh. Hanya tanah yang lebih gelap dari sekitarnya. Seperti kuburan tanpa nisan. 3 hari kemudian, rawa lengkara tidak bisa ditemukan. Jalan menuju ke sana kembali menjadi hutan biasa. Papan nama menghilang, balai desa runtuh tanpa bekas. Warga sekitar hanya mengingat satu halaman. Dulu ada desa tapi tanahnya menelan dirinya sendiri. Namun cerita ini belum benar-benar selesai. Kadang, di malam hujan, orang-orang yang tersesat di hutan mendengar suara pelan dari tanah. Bukan meminta tolong, bukan memanggil, melainkan peringatan. Jangan melangkah lebih jauh, dan jika mereka menempelkan telinga ke tanah, mereka akan mendengar detak jantung pelan. Dalam tenang, itu bukan rawa, itu David. Masih menahan agar desa terkutuk rawa lengkara tidak pernah kembali.